Terungkap penyebab aksi penggerudukan Polsek Sempol Ijen yang dilakukan oleh warga pada Senin 17 November 2025. Dari informasi yang diterima dari wartawan Tribun Jatimtimur.com, aksi demonstrasi itu diduga disebabkan karena warga yang ingin menanyakan soal seorang petani yang sempat diamankan oleh pihak kepolisian sebelumnya. Hal itu diungkapkan oleh Kasih Humas Polres Bondowoso yaitu Ibtu Bobi Dwi Siswanto. Menurut keterangan dari Ibtu Bobi, petani tersebut sempat dibawa untuk dimintai keterangan terkait penyelidikan insiden. Sebagai informasi pemirsa, sebelumnya di Kecamatan Sempol Ijen telah terjadi beberapa kali dugaan perusakan tanaman sejak tahun 2023 yang sempat menyebabkan kerugian hingga 400 juta rupiah. Terbaru yakni perusakan sekitar 20.000 batang tanaman kopi, tepatnya di lahan PT PN Kecamatan Ijen pada Rabu 5 November lalu. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jatim Timur, yaitu rekan Sinca Arif Pangestu. Baik rekan Sinca, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, terima kasih Arin. Dapat saya laporkan langsung dari Polsek Sempol Ijen di Kecamatan Ijen, Kabupaten Bondowoso. Seperti kata Arin tadi, terungkap bahwasanya dugaan warga di Kecamatan Ijen ini menggeruduk Polsek Ijen disebabkan karena warga ingin menanyakan salah satu petani yang diamankan oleh pihak kepolisian. Dan seperti diungkapkan oleh Kasih Humas Polres Bondowoso itu Bobi Dwi Siswanto, bahwasanya warga ingin menanyakan kondisi ataupun juga petani yang diamankan untuk dimintai keterangan terkait penyelidikan insiden maksud kami. Dan untuk informasi, di Kecamatan Sempol Ijen sendiri terjadi beberapa kali dugaan perusakan tanaman sejak tahun 2023 dan terbaru terjadi pada tanggal 5 November 2025 di mana ada 20.000 batang tanaman kopi di lahan PTPN Kecamatan Ijen ini dirusak oleh orang tidak dikenal. Kemudian pada 12 Oktober 2025 kebun kopi PTPN juga dirusak oleh orang tidak dikenal. Jumlahnya mencapai 6.661 pohon. Dan pada 18 Oktober 2025 juga diduga terjadi ratusan pohon kopi kembali dirusak oleh orang tak dikenal. Dan bisa kami gambarkan, Arin, kondisi terkini di Polsek Sempol Ijen ini masih dijaga ketat oleh pihak polisi ataupun juga TNI yang bersenjata di depan kantor Polsek Ijen, Sempol Ijen, Bondowoso. Dan kami juga tadi sempat mengkonfirmasi kondisi terkini dari Kapolsek Ijen, yaitu Ibtu Suherdi, yang sempat ditarik paksa keluar oleh warga dan ditegaskan oleh Kasih Humas Polres Bondowoso bahwasanya Ibtu Suherdi saat ini berada dalam kondisi baik. Meskipun memang Polsek Sempol Ijen sampai sekarang tetap dijaga ketat oleh aparat kepolisian. Sementara itu, sejak tadi sore sekitar pukul 16:30 waktu Indonesia Barat, ini pimpinan daerah Kabupaten Bondowoso, mulai dari Wakil Bupati Bondowoso As'ad Yahya Safi'i, Ketua DPRD Bondowoso Ahmad Dafir, kemudian juga ada Kapolres Bondowoso AKBP Harto Agung Cahyono, dan juga Komandan Kodim 0822 Letkol Alhanud Ahmad Yani ini turun ke lokasi di Polsek Ijen. Bahkan bisa kami sampaikan sekarang pimpinan daerah ini sedang menuju ke Desa Kaligedang, Kecamatan Ijen untuk berdialog dengan masyarakat. Meskipun kami masih belum bisa mendapatkan informasi terkini, apakah pimpinan DPRD ini bisa masuk dengan mudah ke Desa Kaligedang. Dan selain itu, Arin, bisa kami sampaikan sebagaimana disampaikan oleh Ketua DPRD Bondowoso Ahmad David kepada awak media. Dia menegaskan bahwasanya pihaknya menyayangkan adanya aksi penggerudukan ini. Namun begitu, ia berharap semua pihak bisa menahan diri dan mencari solusi terkait dengan permasalahan yang ada. Dan ia menegaskan tidak mungkin Forkopimda ini meninggalkan masyarakat. Bahkan apa yang diharapkan dan aspirasi masyarakat sudah ditampung. Bahkan pihaknya sudah berkirim surat ke pemerintah pusat terkait dengan aspirasi dari masyarakat ini. Dan sekali lagi, Arin, saat ini saya berada di Polsek Sempol Ijen, terus membersamai teman-teman TNI dan juga Polri yang melakukan penjagaan ketat di lokasi ini. Demikian ya Arin, laporan kami langsung dari Polsek Sempol Ijen, Kecamatan Ijen, Kabupaten Bondowoso. Baik, terima kasih rekan Sinca atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali.
Pak Bobi, bagaimana kondisi terkini Polsek Ijen ini, Pak? Untuk kondisi saat ini, Polsek Ijen dalam kondisi aman, masih terpantau terkendali. Pak, untuk penyebabnya apakah sudah diketahui, Pak? Kenapa warga menggeruduk Polsek Ijen ini, Pak? Untuk kejadian masih kita dalami lebih lanjut, karena kita takut salah prosesnya, jadi kita lakukan begitu untuk. Tapi dugaan sementara apakah ada kaitannya dengan penangkapan? Sementara ini masih kita kembangkan dulu, Mbak. Kita kembangkan dulu terkait dengan kejadian warga ke Polsek. Nanti kronologinya awalnya gimana, Pak? Jadi untuk kronologis warga itu ingin menanyakan terkait adanya salah satu warga yang diamankan terkait dengan pendidikan dan sebagainya. Siap. Untuk kondisi Kapolsek saat ini? Untuk kondisi saat ini masih terpantau aman dan terkendali, masih kondisi. Pak Ketua, mungkin bisa disampaikan himbauan ini, Pak Ketua, di tengah informasi Polsek Ijen digeruduk oleh warga ini, Pak Ketua. Yang pertama, saya juga menyesalkan ya apa yang dilakukan oleh masyarakat. Saya berharap bisa menahan diri. Saya menahan diri, cari solusi. Jadi sebenarnya Forkopimda, apa yang dilakukan oleh Forkopimda selama ini adalah mereka mencari solusi. Tidak mungkinlah kami, Pak Bupati, Wakil Bupati, lalu kemudian akan meninggalkan rakyat. Apalagi saya sebagai wakil rakyat. Tentu saya punya tanggung jawab, punya kewajiban mewakili rakyat. Selalu saya sampaikan, saya sebagai alatnya rakyat, sebagai alatnya rakyat, wakilnya rakyat. Tetapi tentu bagaimana bersama-sama melaksanakan regulasi yang ada. Sebagai alat rakyat bukan berarti dengan seenaknya rakyat bisa memperalat saya. Tetapi tentu saya punya tanggung jawab mencari solusi bagaimana kemudian rakyat bisa kondusif, bisa damai, bisa kemudian bisa bekerja dengan baik. Nah, situasi kayak gini kan sebenarnya semua pihak sangat tidak mengharapkan. Okay. Kemudian ini kan menjadi jalur wisata, Pak Ketua. Nah, ini wisatawan yang kami sesalkan. Pemerintah daerah sudah berusaha secara maksimal kemudian untuk memajukan satu wilayah Ijen, dan kemudian bahkan mulai kemarin saya selalu diskusi di sini kawasan wisata yang sudah menjadi idola, bahkan diakui dunia. Ya. Kan itu sebenarnya. Maka bagaimana bersama-sama menciptakan situasi kondusif. Ya. Persoalan apapun tidak ada yang tidak bisa diselesaikan. Ayo duduk bareng, diskusikan bareng, cari solusi bersama, saling percaya. Saya kira itu. Langkah ke depannya apa yang jadi? Pasti terus akan kita lakukan. Apa yang diharapkan oleh masyarakat, kemarin sudah diminta kirim surat oleh PTP, semua aspirasi masyarakat oleh Pak Bupati sudah ditampung dan kemudian bahkan sudah dikirim ke pusat. Kan artinya langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah daerah, terutama Forkopimda, itu tentu demi kepentingan rakyat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.